Muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar singa, mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang. Si pemuda ini karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua, buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang, dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliatnya, salah siapa ya. Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut, jenderal angkatan laut sini, ini anak muda kamu kerjain, bawa nanti di borgol sampai di tengah laut, lepaskan dia dengan borgol-borgolnya, jangan dilepasin, diceburin masuk ke laut, nggak dibantu. Sang Laksamana pulang, tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi, stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya ini pemuda nggak lari. Ini hebatnya ini ya, pemuda nggak lari, dia punya target, dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja, ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak, terus dia bilang, si pemuda, wahai Tuan Raja, nggak usah repot-repot bunuh saya tidak akan mati. Inilah asal muasal ilmu debus. Ini asal muasal ilmu, berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karomah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai Tuan Raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan, orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini dan yang mujarab baca ini, yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak. Karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima dia. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah, Bismillahi Rabbi hazal hulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi haza hulam, pemuda, dengan nama Allah Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kena jantungnya, dia langsung mati. Karena si pemuda itu kolbunya berisikan nama Allah.
tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Tembus, benar-benar tembus, dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh. Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dikatakan, semua Algojo disuruh gali parit, siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu. Qutila ashabul ukhdud, ya, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk, tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya, ya. Maka Bapak Ibu yang berkata Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di kolbu. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja, ya. Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama ajengan kan sudah cukup. Bismillah diulang-ulang aja, bismillahnya udah hebat itu. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahir-mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah, sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Kolbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa. Kalau kolbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu kolbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapaknya nggak ada ya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di Majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan, sudah, ya, Ratibul Attas. Salah